Halo Novap Indonesia, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi berjumpa dengan admin Novap Indonesia dalam sesi sharing pengalaman Novap. Oke teman-teman, sebelumnya lagi-lagi saya selalu mengingatkan, bagi Anda yang sudah melakukan program ini, silahkan tuliskan di kolom komentar sesi sharing Anda yang bermanfaat untuk dibaca teman-teman semuanya, sehingga semua juga dapat melakukan program ini. Dan di kesempatan ini, di topik kali ini saya akan membahas tentang hubungan depresi dalam melakukan Novap. Mengapa saya buat video ini? Ini merupakan permintaan dari teman kita. Di kolom komentar dia curhat bahwa ketika semasa melakukan program ini, tetap saja masih ada depresi. Dan di kesempatan ini saya akan membagi pengalaman saya pribadi, di mana tepat seminggu setelah saya melakukan program Novap, saya mengalami depresi teman-teman. Oke, nah sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe tentunya, sehingga channel ini berkembang dan bertumbuh dan semakin banyak menjangkau teman-teman kita yang membutuhkan program ini, program Novap untuk kehidupan yang lebih baik, terbebas dari pornografi, terbebas dari kecanduan apapun. Oke teman-teman, dan di sini juga saya akan memberikan cara atau alat yang kita gunakan yang mudah tentunya untuk mengatasinya teman-teman. Bagaimana? Apakah Anda siap mendengarkan 5-10 menit ke depan? Luangkan waktu ya. Nah, setelah seminggu pertama saya melakukan Novap, depresi mulai muncul teman-teman. Saya merasa tidak termotivasi dan mudah berubah suasana. Mood swing, istilahnya begitu, jadi labil. Tapi saya bertahan di sana dan menjadi lebih baik perlahan, karena saya menerapkan seperti yang sudah saya buat di video cara berhenti relapse. Ini akan berlalu. Saya menggunakan prinsip ini, dan inilah yang saya pelajari tentang depresi Novap dan bagaimana saya mengatasinya teman-teman. Saya akan menjelaskan bagaimana menghadapinya dan Anda dapat terapkan di kehidupan Anda. Jadi yang menjadi pendapat saya tentang depresi melakukan Novap, jadi saya memiliki kecanduan terhadap PMO sudah cukup lama, karena memang sudah dari remaja teman-teman. Dan mungkin Anda juga pendengar di sini bahkan ada yang dari anak-anak, artinya SD. Kalau saya tidak, saya dari kelas at least 2-3 SMP kalau nggak salah, mulainya dulu. Nah, ini memberikan jalan keluar yang nyaman gitu. Jadi dulu ketika saya depresi, maka pornografi ini adalah jalan keluar yang nyaman dan keluar juga dari perasaan bosan, menghadapi tantangan, menghadapi realita yang ada di kehidupan. Tapi apa yang saya dapatkan setelah saya menonton film pornografi itu? Ya benar, saya memang terlepas dari rasa bosan di saat itu. Tapi setelah seusai saya menontonnya atau melakukannya, saya juga membenci. Kenapa saya membenci? Karena ada perasaan bersalah dan penyesalan yang menyertai saya ketika saya melakukan itu. Dan itu saya sadari teman-teman. Itu saya sadari. Dan Anda dapat bayangkan, saya depresi, oke? Dan pelariannya ke pornografi. Dan setelah saya melakukan itu, saya juga menyesal 2 kali lipat kan. Dan pada usia semasa saya kuliah, dan alhamdulillah saya sudah lulus dan bisa dikatakan baru lulus. Dan ketika saya dulu di umur 24, di situ saya masih posisi tingkat akhir, saya berkata tidak lagi, saya akan mulai melakukan Novap ini. Dan jelas teman-teman, 1,5 atau sampai 2 tahun kemudian, sampai saat ini maksudnya, saya tidak ragu lagi apakah Novap itu sah atau tidak, apakah Novap itu bermanfaat atau tidak. Karena jelas saya sudah merasakannya teman-teman. Dan untuk itu saya selalu mendedikasikan diri saya selalu memberikan apa yang saya dapatkan di channel ini untuk dapat membantu teman-teman, sobat bro, mbak bro yang mungkin kecanduan apapun, untuk mari kita
melakukan program ini karena ini memang betul-betul bermanfaat dan mengubah hidup saya, teman-teman. Tetapi untuk sampai ke tahap level itu diperlukan kemauan keras. Ya, kemauan keras. Dan untuk mengatasi depresi juga, teman-teman. Jadi 1 minggu di Novap, saya mengalami gejala seperti marah, saya sedih, kurang motivasi untuk melakukan apapun, perubahan suasana atau mood swing yang saya sudah katakan tadi. Saya bertanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Dan dari banyak artikel yang saya dapatkan, dari beberapa literatur, saya dapat beberapa jawaban. Yang pertama ialah alasan kimiawi untuk depresi Novap, teman-teman. Jadi begini, tidak peduli seberapa senang Anda merasa dalam melakukan Novap, otak akan tetap memberikan Anda kesulitan. Ini adalah proses melakukan Novap, teman-teman. Jadi nih, jika Anda menggebu-gebu pertama-tama ingin melakukan Novap, ingatlah di dalam proses itu maka otak Anda juga akan memberikan kesulitan. Dan ini dinamakan dengan down regulasi reseptor dopamin. Jadi begini, PMO membanjiri otak, oke? Dengan namanya neurotransmitter dopamin. Itu ketika kita kecanduan dulu. Yang terkait dengan kesenangan dan motivasi, teman-teman. Maka kadar dopamin yang tinggi menyebabkan jumlah reseptor dopamin di otak berkurang. Ini disebut dengan down regulation. Jadi begini, teman-teman. Jika kita dulu kecanduan PMO, itu di tahap itu kita puas, oke? Tapi lama-kelamaan ini akan menjadi bosan dan kita membutuhkan dopamin yang lebih tinggi lagi, yang lebih senang lagi, karena kita sudah tahu ending dari level yang misalkan 2 ini gitu. Maka ketika kita menonton atau melakukan hal yang sama kemudian, maka rasa kenikmatannya itu berkurang. Itu namanya down regulasi reseptor dopamin. Maka untuk itulah saya akan menjelaskan kembali up regulasi reseptor dopamin. Apa itu? Nah, ini adalah kebalikan down. Jadi ketika kita memulai Novap, proses sebaliknya pun terjadi. Jumlah reseptor dopamin Anda meningkat. Ini disebut pengaturan, teman-teman. Di mana otak akan mulai menempatkan dirinya, posisinya ke posisi normal, dan itu butuh waktu, dan itu butuh rasa sakit, dan itu butuh penyesuaian adaptasi, teman-teman. Dan akibatnya kita akan menjadi rentan terhadap dopamin. Di mana Anda biasanya PMO menjadi tidak PMO. Jadi Anda dulu stres, Anda akan melampiaskan ke PMO dan Anda lupa stres Anda. Dan sekarang Anda tidak melakukan itu. Dan memang benar, kita tidak perlu melakukan PMO untuk merasa hebat. Sehingga kita mulai merasakan kesenangan dari hal-hal lain yang lebih banyak. Dan inilah tujuan saya bahwa depresi itu pun akan lewat, teman-teman. Iya, masa-masa depresi Novap itu adalah bagian prosesnya. Artinya gini, ketika kita kecanduan PMO, maka kita juga ada batas-batas levelnya. Nah, ini juga, maka depresi ini pun, nah, kita sudah dalam tahap pemulihan, teman-teman. Jika Anda mengalami depresi, bersyukurlah. Itu adalah tahap pemulihan Anda. Jadi apa yang saya dapat dari proses ini? Dan inilah, teman-teman, bagian paling sulit. Betul. Kenapa saya bilang paling sulit? Dulu ketika saya depresi, saya kembali ke PMO. Nah, sekarang kita depresi karena Novap. Yang tujuannya Novap adalah no PMO. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kebiasaan kita yang lama sudah jelas, ketika depresi akan ke sana karena dopamin memancingnya ke sana. Nah, alasannya ialah karena, teman-teman, down regulation terjadi dengan cepat, tetapi up regulation adalah proses yang lambat. Itulah sebabnya proses untuk jatuh ke hal keinginan atau kecanduan begitu mudah dan cepat. Tetapi untuk mengatasi, untuk bangkit, dibutuhkan lebih banyak waktu, teman-teman.
Jadi, saat kita melakukan atau menggunakan NoFap, maka kita butuh proses untuk menunggu penyembuhan ini terjadi. Maka untuk itu, kita cenderung mengalami depresi. Depresi adalah cara otak berjuang untuk dopamin tingkat tinggi seperti dulu, teman-teman. Kita akan kembali ke otak kita bagaimana normalnya, bagaimana semestinya. Karena ketika kita akibat kecanduan di masa lalu, otak kita makin mengecil, maka akan dinormalkan, dibesarkan kembali. Dan itu butuh proses yang cukup panjang. Dan ini sulit. Tetapi jika Anda bertahan dan saya juga bertahan, periode depresi Anda pada akhirnya akan berkurang. Karena ini pun akan berlalu, teman-teman. Dan saya juga mendapatkan penjelasan dari segi psikologis. Mengapa ketika kita melakukan NoFap ada depresi NoFap? Yang pertama ialah kecanduan, teman-teman. Jadi kecanduan PMO membuat kita cenderung mengalami depresi. Yang pertama, kita sudah merasa bersalah tentang PMO. Yang kedua, kita menyesali waktu yang hilang. Yang ketiga, kita benci perasaan tidak memegang kendali. Kita tidak memiliki self-control terhadap diri kita. Dan bagi saya, melakukan NoFap ialah suatu pengalaman. Saya jujur pahit, teman-teman. Tapi harus dilakukan. Dan saya suka bagaimana saya menggunakan tekad saya. Tetapi saya juga merasa tertekan karena perasaan bersalah di masa lalu, penyesalan, dan menjadi lemah di masa lalu. Dan inilah yang membuka mata kita terhadap masalah, teman-teman. Ketika kita melakukan program NoFap, maka mata kita mulai terbuka, kita mulai sadar. Dan itu yang menyebabkan depresi tentunya. Kita sadar akan kesalahan kita di masa lalu, dan tentu kita depresi. Dan di masa lalu, PMO adalah cara mudah untuk menghindari tantangan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita akan jatuh ke sana. Tapi untuk sekarang, kita pergi. Kita melakukan NoFap. Kita membuka mata hati kita untuk masalah-masalah itu. Dan kita sadar ini akan sangat-sangat membawa manfaat bagi kita. Walaupun pada kenyataannya, akibat melakukan program ini, kita depresi karena mengingat penyesalan di masa lalu dan itu sangat memukul kita. Dan alasan tekad terkuat saya kenapa saya melakukan program ini ialah saya menyadari bahwa saya tidak melakukan yang terbaik sebagai diri saya di masa depan ketika saya tidak menghentikan PMO sekarang juga. Itu yang membuat saya merasa tertekan dan ingin lepas dari PMO, lepas dari semua perasaan itu. Dan berita baiknya adalah bahwa sekarang Anda, saya, dan kita semua di komunitas ini sudah lepas PMO. Betul bukan? Depresi tidak akan bertahan, teman-teman. Tidak akan bertahan lama. Saat otak Anda berputar sendiri, Anda akan merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih termotivasi. Tetapi kadang-kadang sangat sulit untuk tidak menyerah. Sangat sulit, teman-teman. Dan berikut adalah beberapa alat atau beberapa cara yang membantu saya sepanjang jalan melakukan program ini. Yang pertama ialah berada di sekitar orang lain. Berkumpul, teman-teman. Jadi saat kita depresi, berada di dekat orang lain membuat kita merasa lebih baik. Jadi ketika saya sendirian, saya terjebak. Banyak pikiran di kepala saya, banyak yang datang silih berganti. Merasa kasihan pada diriku sendiri kadang-kadang. Nah, tetapi berbicara dengan orang lain membantu saya berhenti, bersikap egois terhadap diri saya mulai mendengarkan orang lain. Dan saya menyadari ada lebih banyak manfaat dalam hidup daripada hanya diri saya dan depresi saya. Dan jika saya bisa membantu seseorang, maka saya merasa lebih baik. Yang kedua ialah pengaruh adaptasi hedonis, teman-teman. Apa itu dengan adaptasi hedonis? Jadi begini. Ini adalah bisa dibilang suatu perubahan ekstrim yang harus kita lakukan kepada diri kita sendiri. Jadi gini, teman-teman, saya pernah berhasil
bebas dari kecanduan, terlalu banyak mengonsumsi gula, dengan melakukan program tanpa gula hampir 1 tahun teman-teman. Ya mirip seperti program Novap ini. Kita no PMO selama beberapa waktu yang lama. Dan itu saya lakukan, dan ini disebut dengan adaptasi hedonis karena ekstrim. Kita bertekad kepada diri kita sendiri bahwa kita akan melakukan program apapun yang membuat kita jauh lebih baik. Semisal Anda terlalu candu terhadap media sosial, maka cukup Anda buat adaptasi Anda yang baru. Anda tekadkan kepada Anda keluar dari media sosial atau tidak memegang HP atau tidak memegang aplikasi Instagram selama 1 bulan full. Dan saya melakukan itu, Anda bisa cek di video saya sebelumnya. Mengapa saya keluar dari media sosial? Dan itu adalah adaptasi hedonis teman-teman. Anda harus mempraktikkan itu. Dan ini yang saya praktikkan ketika saya mengalami depresi Novap. Saya tidak lagi kembali kepada hal-hal yang membuat saya jatuh gitu. Saya cukup menyadari bahwa depresi ini akan berlalu. Dan waktu saya melakukan program tanpa gula itu, saya juga memberikan substitusi apa yang bisa saya makan sebagai pengganti gula tersebut. Dan untuk itu saya mengembangkan keinginan untuk brokoli dan sayur-sayuran teman-teman, serta buah-buahan tentunya. Yang ketiga ialah lebih mengutamakan tekad dibandingkan antidepresan teman-teman. Antidepresan artinya obat-obatan yang membuat kita tenang. Dan saya memang bukan dokter, jadi gunakan saran saya dengan hati-hati. Tapi di sini saya tekankan bahwa obat-obatan pun atau anti yang membuat kita depresi itu pun memiliki efek samping teman-teman. Jadi saya dulu pernah berpikir gini, ketika saya melakukan program Novap dan saya depresi, saya ingin mengendalikan kadar dopamin saya dengan obat penenang, sehingga saya merasa lebih baik dan lebih sedikit dopamin. Dan saya beli tentunya. Tetapi beberapa antidepresan justru melakukan hal sebaliknya teman-teman. Saya semakin kecanduan, dan itu tidak baik. Oleh karena itulah saya menyarankan tekad adalah alat paling utama, alat paling kunci, teman-teman. Dan disitulah saya mengatakan kepada saya pribadi, saya meninggalkan antidepresan, saya meninggalkan obat-obatan untuk situasi apapun, walau ketika kita merasa tidak lagi mampu hidup. Dan benar saja teman-teman, kabar bahagianya, semua proses itu terlewati. Dan saya sekarang merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih berarti. Dan semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke kawan-kawan, salam Novap Indonesia, love your life, yes I can. Salam damai, peace.